Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Fa ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih pada kitab yang pertama, yaitu Kitabu At-Taharah. Dan juga masih di bab yang pertama, bab yang berbicara tentang ahkamut taharah wal miyah, hukum-hukum taharah dan air. Walhamdulillah, di pertemuan sebelumnya telah kita bahas permasalahan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tentang makna taharah dan pembagiannya. Yang kedua tentang air yang suci dan menyucikan. Apa istilahnya itu? Tahur. Air yang tahur. Istilah lainnya apa? Istilah lainnya apa? Iya, itu maknanya. Tahirun mutahhir. Tahur artinya tahirun mutahhir, suci lagi menyucikan. Istilah lainnya apa? Al-ma'ul mutlaq. Ahsantum. Barakallahu fikum. Al-ma'u al-mutlaq. Air yang mutlak atau yang asli. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masuk. Qalu rahimahumullahu ta'ala al-mas'alatu al-thalithah. Permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga dari bab air dari kitab Taharah. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila tercampur dengan najis. Air apabila tercampur dengan najis. Qalu al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi ats-tsalatsah rihahu au ta'mahu au launahu fahuwa najisun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Air apabila tercampur dengan najis kemudian merubah salah satu dari tiga sifatnya, merubah salah satu saja dari tiga sifatnya, yaitu baunya, atau rasanya, atau warnanya, maka hukumnya adalah najis. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Fala yarfa'ul hadath wala yuzilu al-khabath. Maka air seperti ini yang sudah tercampur dengan najis lalu berubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah rasanya atau baunya atau warnanya, maka tidak akan bisa menghilangkan hadath atau mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, sama saja banyak maupun sedikit. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Air yang sudah tercampur najis lalu berubah salah satu dari sifatnya,
yaitu mengikuti sifat najis. Apakah aromanya, atau rasanya, atau baunya, atau warnanya, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Sama saja air itu sedikit maupun banyak. Baik. Jadi ini berdasarkan ijma. Ada hadisnya, tetapi hadisnya dhaif. Sehingga ulama bukan berdalil dengan hadisnya, tapi berdalil dengan ijma. Hadisnya masyhur, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Bulughul Maram, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun, kecuali apabila mendominasi atau memberi pengaruh pada aromanya dan rasanya dan warnanya. Begitu pula dalam riwayat Al-Baihaqi, "Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu suci kecuali apabila kena najis kemudian berubah aromanya atau rasanya atau warnanya disebabkan najis yang masuk padanya. Jadi ini hadisnya. Hadis Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Tetapi jamaah sekalian, ulama sepakat hadis ini dhaif. Sebagaimana kata An-Nawawi, ittafaqal muhadditsun ala tad'ifihi. Para ulama ahli hadis sepakat melemahkan dua hadis ini. Maksudnya yang lemah adalah bagian yang kedua. Adapun bagian yang pertama, hadisnya sahih. Lafaznya sahih. Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti hadis tentang sumur Buda'ah. Namun lafaz yang kedua itu yang dhaif, yaitu apabila berubah aromanya, rasanya dan baunya. Ini sebenarnya hadis dhaif. Tetapi ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ulama, kalau air kemasukan najis kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya ini, apakah aromanya atau rasanya atau baunya, maka hukumnya adalah najis. Tidak bisa digunakan untuk taharah, tidak bisa mengangkat hadas, tidak pula bisa menghilangkan najis. Ini berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan disebutkan bahwa yang menukil kesepakatan ini sangat banyak, diantaranya Imam Syafi'i, Ibnul Munzir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Baik jemaah sekalian, ini kondisi yang pertama. Apabila air kemasukan najis namun tidak berubah, kemudian berubah, apabila air kemasukan najis kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya. Salah satu saja ya, enggak harus semuanya. Apakah berubah aromanya? Apakah berubah warnanya? Apakah berubah rasanya? Maka hukumnya najis berdasarkan kesepakatan ulama. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, amma in khalatathu an-najasah walam tughayyir ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi. Adapun apabila tercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka apabila airnya banyak tidaklah najis dan boleh digunakan untuk taharah. Ini kondisi yang kedua. Air kemasukan najis, tapi tidak merubah sifatnya sama sekali. Jadi ada air dan jumlahnya banyak. Airnya itu banyak. Kemudian
kemasukan najis. Tapi najis itu tidak memberikan pengaruh. Najis itu tidak memberikan pengaruh. Sehingga airnya nggak berubah. Warnanya nggak berubah. Rasanya nggak berubah. Aromanya pun nggak berubah. Maka hukumnya apa? Airnya tidak najis. Dan boleh digunakan untuk taharah. Dan boleh digunakan untuk taharah. Iya. Dan bahkan ini juga sebenarnya ada dinukil kesepakatan ulama. Dinukil kesepakatan ulama akan sucinya air ini. Walaupun sudah kemasukan najis. Tapi najisnya tidak memberikan pengaruh. Karena airnya banyak. Karena airnya banyak. Sehingga najisnya tidak memberikan pengaruh. Juga dinukil kesepakatan bahwa ini suci. Ya, telah menukil kesepakatan ini Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Baik, ini kondisi yang kedua. Dan juga ada hadis tentang bi'ir buda'ah, sumur buda'ah. Insyaallah akan disebutkan di sini. Baik, ini yang kedua. Keadaan yang kedua, tercampur najis tapi tidak merubah sifatnya. Sekarang keadaan yang ketiga. Amma in kana qalilan fayanjus. Adapun apabila air itu sedikit lalu tercampur najis, meskipun tidak merubah sifatnya, maka hukumnya najis. Wala tahsulu at-taharatu bihi, dan tidak boleh digunakan untuk taharah. Tidak boleh digunakan untuk taharah. Jamaah sekalian, inilah keadaan yang ketiga. Kondisi yang ketiga. Kalau airnya sedikit lalu kemasukan najis, tapi nggak merubah sifatnya. Tidak merubah sifatnya. Kalau airnya sedikit lalu merubah sifatnya, ya sepakat ulama, tidak boleh. Nah sekarang, airnya sedikit lalu kemasukan najis, tapi tidak merubah sifatnya. Warnanya nggak berubah, aromanya nggak berubah, rasanya pun nggak berubah. Rasanya nggak berubah. Maka dikatakan di sini, hukumnya najis. Namun jamaah sekalian, ini sebenarnya masih khilaf di kalangan ulama. Masih ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Yang berpendapat najis, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Yang berpendapat najis adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun sebagian ulama dari kalangan Malikiyah, dan dari kalangan Zahiriyah, juga satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pilihan dari banyak ulama Hanabilah. Dan dikuatkan oleh Ibnul Munzir dan Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-San'ani, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin, bahwa pendapat yang kedua tidaklah najis. Walaupun airnya sedikit, ketika tercampur najis, dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Pendapat yang kedua tidak najis. Iya. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, hukumnya tidaklah najis. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Wad dalilu ala dzalik hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Tidak dinajiskan oleh apapun. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Nah jemaah sekalian, ini dalil keadaan yang kedua tadi. Keadaan yang kedua tadi. Jadi dalil keadaan yang kedua atau kondisi yang kedua
apabila airnya banyak, lalu tercampur najis, tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka ini adalah dalilnya, air itu masih suci. Dan ini adalah hadis yang dikenal dengan istilah hadis bi'ir buda'ah, hadis tentang sumur buda'ah. Jadi sumur itu letaknya di tengah lembah, kemudian kalau hujan, maka sumur itu kemasukan berbagai macam kotoran. Sumur itu kemasukan berbagai macam kotoran karena posisinya di tengah lembah, sehingga kalau banjir atau hujan deras, maka air menuju ke situ semuanya, sehingga kemasukan kotoran. Tetapi jamaah sekalian, airnya nggak berubah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Airnya tidak berubah karena jumlahnya banyak. Maka ini dalil keadaan yang kedua. Dalil keadaan yang kedua. Baik. Ini dalil keadaan yang kedua. Bahwa air yang tidak berubah dan jumlahnya banyak, walaupun kemasukan najis, tapi tidak berubah, maka dia masih suci. Nah, sekarang dalil untuk keadaan yang ketiga yang dijadikan dalil oleh penulis. Ya, sebelumnya ada yang terlewat tadi ya. Para penulis berkata, wa haddul ma'il katsir ma balaga kullatain fa aktsar. Dan ukuran disebut air itu banyak apabila mencapai 2 kullah atau lebih. Wal qalil ma duna dzalik. Sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari 2 kullah. Berapa itu 2 kullah? Disebutkan di catatan kaki. 2 kullah itu kurang lebih seperti 93,075 sok. Jadi kurang lebih 93 sok. 1 sok itu berapa ukurannya? 4 mud. Mud itu 2 tangan orang dewasa. Jadi itu ukuran 2 kullah. Atau kurang lebih 160,5 liter. Jadi ini yang disebut dengan air yang banyak. Ini yang disebut dengan air yang banyak, yang tidak berubah. Kalau tidak berubah, ini yang disebut dengan air yang jumlahnya banyak. Kalau tidak berubah, salah satu dari 3 sifatnya, saat kemasukan najis, maka hukumnya suci. Sedangkan kalau kurang daripada 2 kullah, berarti airnya sedikit. Sehingga kalau kemasukan najis, walaupun tidak berubah, maka mayoritas ulama dan juga dipilih di dalam buku ini, hukumnya adalah najis, walaupun tidak berubah, karena jumlahnya sedikit. Nah, sekarang dalilnya apa? Disebutkan di sini, wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Jadi ini adalah dalil kondisi air ketiga. Menurut pendapat mayoritas ulama, kondisi air yang ketiga, yaitu air sedikit, kemasukan najis, tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Tidak berubah aromanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Kata mayoritas ulama, dan dipilih juga dalam buku ini, hukumnya najis. Karena jumlahnya sedikit. Walaupun tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Nah, dalilnya apa? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Apabila air mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Apabila air mencapai 2 kullah, tidak akan mengandung najis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Baik, ini dalilnya jemaah sekalian. Dalil jumhur ulama. Apabila airnya kurang dari 2 kullah dan kemasukan najis, apabila airnya kurang dari 2 kullah dan kemasukan najis,
walaupun tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka dia sudah dihukumi najis. Sebab kata mereka, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau lewat 2 kullah atau mencapai 2 kullah, tidak akan mengandung najis. Sehingga mafhumnya adalah, jika kurang dari 2 kullah, lalu kemasukan najis, walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak pula berubah baunya, maka dia dihukumi najis. Ini dalil mayoritas ulama. Adapun ulama yang berpendapat bahwa dia tidak najis, walaupun jumlahnya sedikit, selama tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya ketika kemasukan najis. Ini tadi saya sudah sebutkan pendapat Malikiyah, Zahiriyah, juga satu riwayat dari Imam Ahmad, dan banyak dipilih oleh mazhab Hanabilah, juga dipilih oleh Ibnu Munzir, oleh Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-San'ani, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Dalil mereka apa? Apa dalil mereka? Di antaranya dalil-dalil yang bersifat umum. Seperti surat Al-Furqan ayat 48. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Maka makna air yang suci lagi mensucikan dalam ayat ini bersifat umum. Tidak membatasi jumlahnya banyak. Walaupun sedikit, selama dia masih suci, maka dia tetap dihukumi suci lagi mensucikan. Jadi dalil ini dalil yang bersifat umum. Iya. Begitu pula hadis sumur buda'ah tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Maksudnya apa? Selama dia tidak dinajiskan, yaitu tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap dihukumi suci. Dia tetap dihukumi suci. Jadi sebagian ulama berdalil dengan hadis-hadis yang bersifat umum. Artinya, syariat membolehkan selama air itu suci, digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk bersuci. Iya. Nah, jemaah sekalian, pendapat yang kuat adalah dia tetap suci lagi mensucikan. Dia tetap suci lagi mensucikan berdasarkan keumuman dalil. Berdasarkan keumuman dalil. Hanya masalahnya bagaimana dengan hadis kullatain? Bagaimana dengan hadis kullatain? Hadis tentang 2 kullah. Nabi SAW mengatakan, kalau sudah sampai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Maka bisa dipetik pemahaman dari sini, kalau kurang dari 2 kullah, berarti mengandung najis. Maka jemaah sekalian, ulama yang mengatakan airnya tetap suci, mereka menjawab hadis ini dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Jadi sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini dhaif. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat hadis ini sahih. Tapi ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini. Seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dan lain-lain. Karena ada ittirab. Ada ittirab di sanadnya maupun di matannya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Andai hadisnya sahih sekalipun, tetapi bukan maksud Nabi SAW untuk menegaskan bahwa air yang sedikit lalu kemasukan najis otomatis menjadi najis. Tidak dipahami demikian. Lalu apa maksud hadis ini? Para ulama yang berpendapat atau yang mengikuti pendapat yang kedua, mereka mengatakan maknanya adalah madhinnatu an-najasah. Madhinnatu an-najasah. Maksud Nabi SAW, hadis ini, maksud Nabi SAW dalam hadis ini, apabila air kurang dari 2 kullah, maka
itu adalah air yang pada umumnya jika kena najis maka dia akan berubah kalau airnya sedikit. Jadi dikatakan madhinnatu an-najasah. Persangkaan kuat air itu jika dia kurang dari 2 kullah kemudian terkena najis maka dia akan berubah. Jadi itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman ini bisa dipetik dari sebab munculnya hadis tersebut. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i wa mayanubuhu minad dawabi wassiba. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma' wa mayanubuhu minad dawab wassiba. Jadi sebab munculnya hadis ini, hadis tentang 2 kullah adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang dilewati atau minum darinya hewan-hewan yang melata dan hewan-hewan buas. Hewan-hewan dan hewan-hewan buas, hewan-hewan jinak atau hewan-hewan melata dan hewan-hewan buas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Apabila airnya mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Karena airnya banyak, walaupun hewan-hewan buas minum darinya, maka najis dari air liur mereka itu tidak akan merubah air tersebut. Kenapa? Airnya banyak. Sedangkan kalau kurang dari 2 kullah, umumnya jika kemasukan najis maka akan merubah najis tersebut. Ini hukum umum. Makanya dikatakan madhinnatu an-najasah. Persangkaan ada najis. Artinya apa? Kalau faktanya tidak merubah salah satu dari sifatnya, apakah rasanya, warnanya atau baunya, maka hukumnya tidaklah najis. Insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat. Jadi pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah tidak seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Melainkan pendapat sebagian ulama bahwa airnya tetap suci. Walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian kena najis namun tidak berubah. Tidak berubah. Apakah warnanya atau rasanya atau baunya. Maka hukumnya tidaklah najis. Baik. Jadi ini 3 keadaan air yang disebutkan di sini. Kita tambahkan ada keadaan berikutnya, keadaan yang keempat tentang hukum air yang berubah karena berdekatan dengan najis, bukan karena tercampur najis, cuma karena berdekatan dengan najis. Jadi ini najis, sebelahnya air, lalu akhirnya air itu berubah karena berdekatan dengan najis. Bukan bercampur ya, berdekatan. Maka ada 2 kondisi. Ada 2 kondisi. Yang pertama, berubah aromanya. Berubah aromanya. Sekali lagi, berubah aromanya karena berdekatan saja. Najis dan air berdekatan, bukan bercampur. Kalau bercampur tadi kita sudah sebutkan, sepakat ulama dia menjadi najis jika aromanya berubah atau warnanya atau baunya. Baik, ini kondisi yang pertama, berubah aromanya. Maka ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat, sepakat ulama tidak najis. Tidak najis. Kesepakatan ini dinukil oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Jadi kalau antum dapati di satu kolam misalkan atau danau, baunya sudah berubah. Enggak seperti aslinya. Baunya bau najis. Tapi najisnya tidak bercampur di situ. Najisnya ada di sampingnya. Maka hukumnya tidak najis. Persoalan merasa jijik dipakai ya itu masalah lain. Tapi sekarang kita bicara hukumnya. Apakah dia najis atau
boleh digunakan untuk bersuci? Jawabannya, boleh untuk digunakan bersuci berdasarkan kesepakatan ulama. Paham masalahnya? Jadi enggak bercampur dengan najis, tapi di samping najis. Nah, keadaan yang kedua, berubah warna dan rasanya. Berubah warnanya dan rasanya. Bukan karena bercampur, tapi karena berdekatan dengan najis. Maka ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau yang berubah warnanya dan rasanya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sudah najis. Alasannya apa? Karena enggak mungkin dia berubah kecuali sudah tercampur. Ini kata sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain lagi mengatakan, ya kalau buktinya enggak tercampur, maka tidaklah najis. Jadi letak perbedaan pendapat di situ. Terbukti tidak sudah tercampur atau belum. Artinya kalau terbukti tidak tercampur, walaupun berubah warnanya dan rasanya, maka tidak najis. Selama dia tidak tercampur. Cuma umumnya kalau dia sudah berubah sampai pada warna dan rasanya, umumnya itu sudah tercampur. Ya, antum buktikan aja sendiri. Ya. Kalau sudah berubah warnanya dan rasanya, itu biasanya bukan sekedar berdampingan atau berdekatan dengan najis, tapi najisnya sudah masuk ke situ. Baik. Jadi ini keadaan yang keempat. Tentang air yang berdekatan dengan najis. Tambahan satu lagi, keadaan yang kelima. Tentang air yang mengalir. Tentang air yang mengalir apabila kemasukan najis. Tentang air yang mengalir apabila kemasukan najis. Maka jemaah sekalian, pada intinya hukumnya sama saja dengan air yang diam, rinciannya sama. Kalau kemasukan najis kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Tetapi kalau tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka tidaklah najis. Tidaklah najis. Jadi perinciannya sama saja dengan air yang diam. Apakah banyak atau sedikit. Ya, hanya saja ulama memberi rincian khusus karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi." Janganlah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Dalam riwayat Muslim, thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Baik. Jadi ini hadis larangan kencing di air yang diam. Larangan kencing di air yang diam. Maka hadis ini menunjukkan kalau air itu diam, kemudian dikencingi, peluang dia menjadi najis itu lebih besar. Sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan air yang mengalir. Air yang mengalir kalau dikencingi misalkan, maka biasanya najisnya itu langsung mengalir. Najisnya itu langsung mengalir, tidak tetap di situ. Namun kalau faktanya najisnya ada sehingga jelas terlihat warnanya berubah atau rasanya berubah atau aromanya berubah, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Jadi sama saja perinciannya, apakah air mengalir atau diam, tergantung sifat airnya, Baik. Kemudian jemaah sekalian, satu faedah lagi dalam permasalahan air yang tercampur najis. Satu faedah lagi. Mungkinkah air ini disucikan? Mungkinkah air yang sudah tercampur najis menjadi suci kembali? Maka ini juga ada khilaf ulama. Sebagian ulama berpendapat itu enggak mungkin lagi disucikan. Sebagian lagi berpendapat mungkin saja disucikan. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah dikuatkan oleh Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya.
Jadi mungkin saja air yang sudah terkena najis lalu disucikan. Yang penting terbukti, yaitu najisnya hilang. Najisnya hilang. Dan juga hilang sifat-sifat najis tersebut yang mempengaruhi air. Jadi dua yang harus dihilangkan. Yang pertama, najisnya dibuang. Kalau misalkan kemasukan najis, najisnya dibuang. Kemudian yang kedua, hilangkan sifat-sifat najis yang memberi pengaruh pada air. Apakah warnanya, atau aromanya, atau rasanya. Kalau semua itu sudah hilang, maka airnya menjadi suci. Airnya menjadi suci. Dan inilah yang digunakan di kerajaan Arab Saudi hari ini. Air-air yang antum gunakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu dari air daur ulang. Dari air daur ulang. Jadi tidak mengapa. Kalau bisa didaur ulang, dihilangkan najisnya, maka dia menjadi suci. Ya, ini juga kembali kepada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya, adanya dan tidak adanya. Artinya, kalau ada najis, maka dihukumi najis. Kalau sudah tidak ada najis, tidak bisa lagi dihukumi najis. Jadi mungkin saja air yang sudah menjadi najis untuk disucikan kembali. Baik, ini jemaah sekalian, permasalahan yang ketiga. Jadi semuanya ada 5 kondisi tadi ya, tentang air yang tercampur najis. Baik, sekarang kita masuk al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. Permasalahan yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila tercampur dengan zat yang suci. Kalau yang kedua tadi tercampur dengan zat yang najis atau dengan najis. Sedangkan yang kedua apabila tercampur dengan sesuatu yang suci. Qalu al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun. Air apabila tercampur dengan zat yang suci. Ka'aurakil ashjar, seperti daun-daun pepohonan. Awis sabun atau sabun. Awil ushnan atau al-ushnan, sejenis tumbuhan. Awis sidr atau daun bidara. Au ghairi dzalika minal mawad at-tahirah, atau selain itu dari zat-zat yang suci. Apabila air tercampur dengan zat-zat yang suci. Walam yaglib dzalikal mukhalid alaih. Kemudian zat yang suci itu tidak dapat mendominasinya. Kemudian zat yang suci itu tidak mendominasinya. Jadi air tercampur dengan zat yang suci, dan zat yang suci itu tidak mendominasinya. Atau dengan kata lain tidak larut dalam air. Fas-sahih annahu tahurun. Maka pendapat yang benar, hukumnya adalah tahur, suci lagi mensucikan. Yajuzu tatahhur bihi minal hadathi wan najasah. Boleh digunakan untuk bersuci, apakah bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Jadi ini pendapat yang kuat, pendapat yang benar. Air apabila tercampur dengan benda suci, lalu tidak mendominasinya, maka hukumnya tetap suci. Iya. Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Surat An-Nisa ayat 43. Dan apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, atau dalam keadaan safar maksudnya tidak mendapatkan air ketika safar, atau salah seorang dari kalian setelah buang air, salah seorang dari kalian selesai buang air, atau menyentuh wanita, maksudnya
berhubungan suami istri, kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Surat An-Nisa ayat 43. Maka perhatikan di sini, falafdzul ma fil ayah nakiratun fi siyakin nafyi. Lafaz air dalam ayat ini adalah kata nakirah yang terletak dalam konteks penafikan. Yaitu Allah katakan dalam bentuk nakirah ma'an, menggunakan tanwin. Dan konteksnya adalah penafikan. Falam tajidu, kalian tidak menemukannya. Faya ummu kullama'in, sehingga maknanya mencakup semua jenis air. Maknanya mencakup semua jenis air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, sehingga tidak ada bedanya antara air yang murni dan air yang tercampur. Jadi ayatnya bersifat umum, tidak membedakan. Yang penting air. Apakah air itu murni atau air yang sudah tercampur dengan benda lain? Selama dia masih suci dan selama masih disebut air, maka dia masih tohur, suci lagi mensucikan. Baik, jadi dalil yang pertama berdalil dengan keumuman dalil. Berdalil dengan keumuman dalil surat An-Nisa ayat 43 tentang makna air. Baik. Kemudian dalil yang kedua, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswati allati kumna bitajhiz ibnatihi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mempersiapkan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sedang memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau kepada mereka? Igsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu kalau kalian pandang perlu. Bima'in wasidrin, mandikan dengan air dicampur daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafurin. Kemudian di basuhan terakhir campurlah dengan kapur barus atau sedikit kapur barus. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW menyuruh untuk memandikan jenazah putri beliau air yang tercampur dengan daun bidara. Di basuhan terakhir dicampur lagi dengan kapur barus. Tetapi daun bidara dan kapur barus itu adalah zat yang tidak larut dalam air. Sehingga dia tidak merubah air tersebut. Dia tidak mendominasi air itu. Sehingga dia tetap masih disebut air. Air yang bercampur daun bidara dan bercampur kapur barus masih disebut air. Maka ini adalah dalil bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci lalu tidak merubah air tersebut, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Sebagian ulama mengistilahkan atau memberi batasan kapan air itu ketika tercampur dengan benda suci masih boleh digunakan untuk bersuci. Ketika dia masih dinamakan air. Namanya belum berubah. Kalau namanya sudah berubah, berarti dia bukan lagi air. Namanya saja sudah bukan air, maka dia bukan air. Seperti kalau bercampur dengan kopi, orang bilang itu kopi, nggak ada lagi yang bilang itu air. Orang bilang itu kopi. Bercampur dengan buah-buahan, lalu mereka bilang itu jus. Mereka tidak lagi bilang air. Maka ini bercampur dengan benda suci, tapi kemudian tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah bukan air. Kan Allah perintahkan kepada kita untuk bersuci dengan air. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersuci dengan air. Kalau dia sudah bukan air, dia tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Baik. Jadi jemaah sekalian, kalau misalkan antum ke kamar mandi, melihat ada air di ember, sudah agak keruh karena tercampur sabun.
karena tercampur sabun. Mungkin ada santri yang mandi sebelumnya, mandi di ember udah seperti berenang dia. Ya. Sehingga airnya tercampur sabun. Lalu kita lihat agak keruh. Nah sekarang pertanyaannya, itu masih namanya air atau udah jadi sabun? Air kan? Maka dia suci. Maka dia suci. Baik, contoh lain. Antum ke sungai, ini ada sungai di sini kan? Antum ke sungai. Lihat airnya kok agak keruh. Karena ada tanah atau lumpur. Nah sekarang pertanyaannya, namanya masih air atau sudah jadi lumpur? Kalau masih air, ya suci. Kalau udah jadi lumpur, ya jangan. Suci tapi tidak mensucikan lagi. Walaupun dia suci, tapi tidak mensucikan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau keruh, rasanya pun berubah? Ya sama saja. Selama masih disebut air, walaupun rasanya berubah, walaupun aromanya berubah, masih boleh digunakan untuk bersuci. Jadi sungai di belakang ini, kalau dia keruh, ya biasanya habis hujan ya, keruh. Maka warnanya berubah, rasanya berubah, aromanya pun berubah. Pertanyaannya, dia berubah karena najis atau karena sesuatu yang suci? Kalau karena najis, tadi sudah kita bahas. Sepakat ulama, tidak boleh lagi digunakan. Tapi kalau dia berubah karena sesuatu yang suci, misalkan hanya tercampur dengan tanah, sehingga warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau aromanya berubah. Nah sekarang kita katakan, masih disebut air tidak? Kalau masih kita sebut air, maka suci. Tapi kalau kita sudah sebut, ini udah jadi lumpur ini, bukan air lagi. Tapi selama dia disebut air, masih suci. Kalau sudah jadi lumpur, maka berarti bukan air, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi jangan ragu ya, kalau habis air di sini, lompat saja ke sungai di situ. Ya. Selama masih disebut air, maka tidak mengapa. Iya. Baik, jadi jemaah sekalian, di sini ada beberapa permasalahan. Ini permasalahan yang pertama. Air yang bercampur dengan benda suci. Maka kondisinya ada dua. Yang pertama, dia masih disebut air. Dia masih disebut air. Tidak mengeluarkan dari penamaan air. Maka pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan satu pendapat Malikiyah, hukumnya suci lagi mensucikan. Dan ini pendapat yang kuat. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, keluar dari penamaan air. Keluar dari penamaan air. Dia sudah keluar dari penamaan air. Maka ini terkait dua hukum. Hukum yang pertama, untuk mengangkat hadas. Untuk mengangkat hadas. Apabila dia sudah keluar dari penamaan air, dia tidak bisa lagi mengangkat hadas berdasarkan kesepakatan ulama. Kecuali ada sedikit khilaf ulama tentang nabidh. Nabidh itu air yang bercampur dengan buah korma. Namun pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, tidak dapat mensucikan lagi. Karena kita sudah tidak lagi menyebutnya air, tapi kita sebut nabidh, air yang sudah tercampur dengan korma dan korma mendominasinya. Baik. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, untuk membersihkan najis. Maka ini sudah kita bahas di masalah yang pertama. Pendapat yang kuat insya Allah boleh kalau untuk mensucikan najis. Walaupun dia bukan air. Walaupun namanya sudah berubah. Sudah bukan air. Kalau untuk membersihkan najis maka boleh. Kenapa? Karena tujuan membersihkan najis, najisnya hilang. Sehingga kalau najisnya sudah hilang, walaupun dengan bukan air, dengan sesuatu bukan air, kalau najisnya sudah hilang, walaupun dengan sesuatu yang bukan air, maka tidak ada lagi hukum najis. Baik, ini kesimpulan permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ini juga disebutkan secara bersendirian oleh para ulama. Apabila air tercampur dengan benda suci yang sulit untuk dihindari. Ini permasalahan khusus. Dia lebih khusus dibandingkan yang pertama. Sekarang permasalahan yang kedua,
air yang tercampur dengan benda suci yang sulit untuk dihindari. Contohnya apa? Sungai atau danau, di sampingnya ada pepohonan-pepohonan. Maka daun-daun dari pepohonan tersebut, ketika dia gugur, pasti dia masuk ke danau atau sungai itu. Maka ini sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Maka di sini ada nukilan ijma dari Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ulama sepakat ini boleh digunakan untuk bersuci. Kalau yang sebelumnya, ya misalkan tercampur sabun dan lain-lain yang masih mungkin dihindari, itu ada khilaf ulama. Tapi sekarang tercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin dihindari, maka di situ ulama tidak beda pendapat, mereka sepakat itu suci, lagi mensucikan. Ya, karena agama Islam dibangun di atas dasar kemudahan. Sesuatu yang tidak mungkin kita hindari dalam keadaan seperti ini, maka kalau dihukumi tidak suci menjadi berat, dan agama ini tidaklah berat. Baik, ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, juga dikhilafkan para ulama apabila air tercampur dengan garam. Air tercampur dengan garam. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah menjadi air garam, maka hukumnya suci tapi tidak lagi mensucikan. Sebagian lagi berpendapat dia tetap suci. Pendapat yang kuat insya Allah dia tetap suci. Dan ini yang dipilih oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya apa? Hadis tentang air laut. Hadis tentang air laut yang kita bahas di permasalahan yang kedua. Nabi SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, lagi mensucikan, dan halalnya bangkainya halal. Air laut itu suci, lagi mensucikan, bangkainya pun halal. Air laut kan jelas asin. Air laut asin karena ada unsur garam. Maka walaupun bukan air laut, ketika tercampur garam, hukumnya pun sama. Suci lagi mensucikan. Kemudian permasalahan yang keempat. Terkait dengan air yang tercampur dengan benda suci. Ada hubungannya dengan air yang diistilahkan para ulama al-ma'u al-ajin. Al-ma'u al-ajin. Apa itu al-ma'u al-ajin? Air yang berubah karena lama tidak digunakan, lama di ember atau di bejana. Apa hukumnya air seperti ini? Dia berubah bukan karena bercampur dengan benda suci, bukan pula karena bercampur dengan najis, tapi karena lama tidak digunakan. Maka mayoritas ulama, bahkan dinukil ada kesepakatan ulama, air seperti ini suci. Air seperti ini suci, lagi mensucikan. Air yang berubah karena lama tidak digunakan. Bahkan ada hadis Nabi SAW pernah menggunakan air seperti ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu. Di Uhud, Rasulullah SAW pernah membersihkan luka dengan air yang sudah berubah rasanya dikarenakan lama tidak digunakan. Baik, kita masuk permasalahan berikutnya. Kembali kepada kitab. Qalu al-mas'alatu al-khamisah. Permasalahan yang kelima. Hukmul ma'il musta'mal fit taharah. Hukum air bekas dalam bersuci. Hukum air bekas. Nah, ini yang banyak diperselisihkan atau diperdebatkan para ahli fikih. Hukum air bekas. Qalu al-ma'ul musta'mal fit taharati kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Para ulama penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar mengatakan air mustakmal atau air bekas bersuci seperti
air bekas yang menetes dari anggota tubuh orang yang berwudu dan orang yang mandi wajib. Air yang menetes dari anggota tubuhnya yang sudah bekas pakai, maka hukumnya tahirun mutahhirun li ghairihi, suci lagi mensucikan. Ala sahih, menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang kuat. Yarfa'ul hadath wa yuzilun najas. Yarfa'ul hadath wa yuzilu an-najis. Dapat mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf ats-tsalatsah. Selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Maksudnya tidak berubah dengan najis. Ar-raihah wat ta'am wal laun. Yaitu tidak berubah aromanya, tidak pula rasanya, tidak pula warnanya. Baik, ini sudah ditegaskan pendapat yang kuat, insya Allah air mustakmal itu suci lagi mensucikan. Jadi memang ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Pendapat mayoritas ulama dari pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah itu berpendapat bahwa air mustakmal suci tapi tidak lagi mensucikan. Mereka tidak mengatakan najis. Mereka mengatakan suci tapi tidak lagi mensucikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, inilah yang dipilih dalam kitab ini. Airnya tetap suci lagi mensucikan. Airnya tetap suci lagi mensucikan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni menyebutkan, ini adalah pendapat banyak ulama, pendapat banyak ulama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, Atha, An-Nakhai, Az-Zuhri, Makhul, dan madhab Zahiriyah. Dan juga diriwayatkan pendapat yang kedua dari Imam Malik. Wal qaul ats-tsani lisy-Syafi'i, dan juga pendapat kedua dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i di sini diriwayatkan dari beliau ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh. Ada pendapat yang kedua boleh. Dan juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar dan Abu Umamah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, banyak ulama yang juga berpendapat, banyak ulama yang berpendapat air mustakmal itu boleh. Ini sengaja saya sebutkan semuanya karena ada sebagian orang yang sangat keras dalam masalah ini sampai mencelah orang yang berwudu dengan air yang mustakmal. Ya, ada sebagian orang di negeri kita yang mengaku pengikut madhab Syafi'i. Mereka seakan-akan ulama sepakat air mustakmal itu tidak boleh lagi digunakan. Padahal masih ada khilaf ulama. Dan manhaj ahlus sunnah dalam perbedaan pendapat seperti ini harus berlapang-lapang. Harus berlapang-lapang. Tidak dibangun di atasnya permusuhan dan kebencian. Ya, tapi mereka fanatik madhab sampai menyesatkan, subhanallah, sampai menyesatkan orang yang menggunakan air mustakmal. Mereka bilang madhab baru, madhab wahabi. Ya. Padahal ini perbedaan pendapat ulama dari kalangan 4 madhab sejak dahulu. Bahkan ada juga riwayat dari Imam Syafi'i, beliau membolehkan. Dan bahkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pendapat yang kuat insyaallah taala dan dikuatkan juga dalam kitab ini. Nah, sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya. Wa dalilu taharatihi, dalil bahwa air mustakmal itu suci. Di sini disebutkan 4 dalil. Yang pertama adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, maka para sahabat hampir-hampir bertengkar atau berebutan. Para sahabat hampir-hampir bertengkar karena memperebutkan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Jadi ini dalil yang pertama. Para sahabat berebutan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tujuan para sahabat adalah mencari berkah, tapi ini juga sekaligus dalil bahwa air bekas bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian dalil yang kedua, wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air dari bekas wudhu beliau ketika Jabir, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air kepada sahabat Jabir dari bekas wudhu beliau ketika sahabat Jabir ini sakit. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika. Andaikan air bekas itu najis, tentu tidak boleh melakukan hal itu. Ini menunjukkan air bekas itu bukan najis, sehingga Nabi SAW menyiramkan kepada sahabat Jabir yang sedang sakit. Baik, ini yang kedua. Dalil yang ketiga, wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdah wal atwar wa yaghtasiluna fil jifan. Dan karena Nabi SAW serta para sahabat beliau, begitu pula istri-istri beliau, berwudu dengan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari kayu atau tempat minum, atau bejana-bejana, dan mereka juga mandi di bejana-bejana air. Jadi mereka mandi, maksudnya di sini bukan menggunakan keran seperti kita, atau shower seperti kita, tapi menggunakan bejana. Mereka berwudu dan mandi dari bejana. Seperti insyaallah ta'ala akan kita bahas nanti hadis yang masyhur, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mencontohkan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana. Jadi tidak menggunakan keran seperti kita hari ini. Tidak pula ada orang yang tuang-tuangkan begitu, tidak. Tapi beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ini hadisnya sangat banyak. Kebiasaan Nabi SAW, para sahabat, begitu pula istri-istri beliau, berwudu dan mandi dari bejana. Tidak menggunakan keran seperti kita di zaman sekarang. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyashin yaqa'u fil ma' minal musta'mil. Dan cara mandi atau berwudu seperti ini tidak mungkin selamat. Tidak mungkin bisa lepas dari tetesan-tetesan air dari orang yang menggunakannya. Jadi kalau kita berwudu atau mandi dari bejana, pasti ada sedikit ataupun banyak dari tubuh kita, tetesan air itu masuk lagi ke bejana. Masuk lagi ke bejana. Itu kan air bekas. Itu air bekas. Begitu pula kalau tangan sudah dimasukkan ke bejana, ya otomatis satu bejana itu menjadi air mustakmal, air bekas pakai. Tetapi kenyataannya masih digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qad kana junuban. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ketika itu beliau sedang junub. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Maksudnya, bekas orang mukmin kalau begitu tidak najis. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Sehingga dikatakan di sini, wa idza kana kadzalik fa innal ma'a la yafqidu tuhuriyatahu bimujarradi mumasatihi lahu. Apabila mukmin itu tidak najis, maka air bekas seorang mukmin tidaklah kehilangan sifat mensucikannya. La yafqidu tahuriyatahu, tidak menghilangkan sifat mensucikannya bimujarradi mumasatihi lahu, hanya karena kita menggunakan air tersebut atau kita menyentuh air tersebut. Atau seorang mukmin
menyentuh air tersebut. Baik. Jadi jamaah sekalian, ini dalil-dalil yang sangat banyak yang menjelaskan kepada kita airnya suci lagi mensucikan. Airnya suci lagi mensucikan. Lalu apa dalilnya? Air mustakmal itu masih suci tapi tidak lagi mensucikan. Nah, ini ada dalil-dalil yang mereka gunakan, yang digunakan oleh jumhur ulama, tetapi semua dalil-dalilnya itu tidak sharih, tidak tegas mengatakan bahwa air itu sudah tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Jadi dalil-dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu semuanya bukan dalil yang tegas. Jadi tidak ada satupun dalil yang tegas yang mengatakan bahwa air bekas, air mustakmal tidak lagi bisa mensucikan. Sementara ini 4 dalil minimalnya sangat tegas menyebutkan bahwa air mustakmal itu tetap suci lagi mensucikan. Baik jemaah sekalian, inilah permasalahan yang ke-5 tentang air mustakmal. Kesimpulannya, dia suci lagi mensucikan. Kita masuk permasalahan terakhir dalam bab tentang air. Qalu al-mas'alatu as-sadisah. Permasalahan yang ke-6. As'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. Tentang air sisa. Air sisa manusia maupun hewan. Jadi apa hukumnya air sisa manusia maupun hewan? Contohnya air sisa minum kita. Jadi ada bejana besar, kita gunakan untuk minum darinya. Atau ada hewan minum darinya. Apa hukum air tersebut? Masih sucikah atau sudah tidak suci lagi? Maka di sini ada 4 perincian. Ada 4 perincian. Sebelumnya disebutkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan air sisa. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syarib minhu. Air sisa yang dimaksud di sini adalah air yang tersisa di bejana setelah ada yang meminumnya. Apa hukumnya? Jadi ada bejana, kita minum airnya, apa status sisa air tersebut? Maksudnya minum langsung di situ ya. Kalau pakai gayung ya nggak masalah. Bukan itu yang dipermasalahkan di sini. Tapi sekarang kalau ada bejana misalkan, lalu datang hewan atau manusia minum darinya langsung, bukan menggunakan gayung. Maka apa status air tersebut? Di sini ada 4 perincian. Yang pertama, kalau yang minum darinya adalah manusia, fal adami tahirun, maka manusia itu suci. Wa su'ruhu tahirun. Kalau begitu, air sisanya, air sisa minumnya itu juga suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Sama saja dia seorang muslim atau kafir. Wa kadzalikal junubu wal haid. Begitu pula dia sedang junub atau sedang haid, sama. Bekas minumnya atau sisa air minumnya itu hukumnya suci. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidaklah najis. Ini hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Jadi otomatis kalau mukmin itu tidak najis, maka bekas minumnya, air bekas minumnya juga tentu tidak najis. Wa an Aisyah, dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun, bahwasanya beliau pernah minum dari sebuah gelas dalam keadaan beliau sedang haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut, fayada'u fahu ala mawdi'i fiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di tempat bekas mulutnya Aisyah tadi. Padahal Aisyah sedang haid. Dan ini juga
kemesraan antara suami istri. Jadi suami minum dari bekas minum istrinya. Bukan hanya bekas gelasnya, tapi di mana mulut istrinya di situ, maka dia minum pun dari situ. Ini hadis menunjukkan bekasnya wanita haid tidaklah najis. Iya. Tapi mungkin kita katakan ini orang beriman. Bagaimana dengan orang kafir? Maka hukumnya sama saja. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bekas orang kafir adalah najis. Lalu bagaimana dengan ayat innamal musyrikuna najasun? Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka najis dalam ayat ini maknanya adalah najis maknawi, yaitu najis akidahnya, bukan tubuhnya. Buktinya apa? Dalam syariat dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Tapi ada syarat-syaratnya, dan dibolehkan bukan dianjurkan. Tapi itu menunjukkan dia tidak najis tubuhnya. Begitu pula Nabi SAW pernah mengikat tawanan di masjid. Ya, tawanan yang diikat di masjid itu masih kafir, yang akhirnya tawanan itu masuk Islam. Begitu pula beliau pernah menerima tamu orang kafir di masjid. Iya. Ini menunjukkan mereka badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Maksud innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis adalah najis akidahnya, bukan badannya. Baik, jadi kalau misalkan ada bejana bekas minum orang kafir, maka hukum airnya masih suci. Ini yang pertama. Yang kedua, qalu wa qad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan telah sepakat ulama atas sucinya bekas minum hewan yang boleh dimakan. Apakah hewan dari kalangan bahimatul an'am atau dari jenis, apakah hewan dari jenis bahimatul an'am maupun jenis yang lainnya. Bahimatul an'am itu adalah sapi, kambing, dan onta, dan jenis-jenisnya. Ataupun selainnya seperti ayam, bebek, itu semua hewan-hewan yang halal dimakan. Maka tidak ada khilaf ulama, tidak ada silang pendapat ulama, semuanya sepakat bekas minumnya itu suci. Bekas minumnya itu suci. Jadi kalau antum punya bejana di rumah, lalu datang ayam, minum dari bejana itu, maka bekas minumnya ayam itu masih suci. Jangan ragu digunakan untuk bersuci. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia sudah najis atau sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amma ma la yu'kal lahmuhu kassiba wal humur wa ghairiha. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti binatang buas, keledai, dan selainnya, fas-sahih anna su'raha tahirun. Maka pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bekas minumnya itu suci. Bekas minumnya itu suci. Wala yu'athir fil ma, dan tidak memberi pengaruh pada air. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran, dan khususnya lagi apabila airnya banyak. Apabila airnya banyak. Amma idza kana al-ma' qalilan, adapun apabila airnya sedikit, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu, lalu berubah karena diminum oleh hewan buas dan hewan yang haram dimakan seperti keledai, fa innahu yanjus, maka dia menjadi najis. Maka dia menjadi najis. Tapi jemaah sekalian, ini kembali kepada hukum air yang tercampur dengan najis. Jadi perincian ini, masalah yang ketiga, kembali kepada hukum air yang tercampur dengan najis. Tadi sudah kita jelaskan, walaupun sedikit, lalu najisnya itu tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya maupun baunya, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya tidaklah najis. Maka hukumnya tidaklah najis. Ini pendapat yang kuat. Jadi sama saja, walaupun airnya sedikit, tidak ada bedanya
airnya banyak maupun sedikit, ketika tercampur dengan air liur yang najis, yaitu air liur hewan yang haram dimakan, namun tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, apakah warnanya atau rasanya atau baunya, maka tidak dihukumi najis. Ini kembali kepada pembahasan tentang air yang tercampur najis tadi. Baik. Wa dalilu dzalik, dalilnya adalah al-hadits as-sabiq, hadis yang telah kita bahas tadi, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa fihi, dalam hadis itu disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma' wa mayanubuhu minad dawab was-siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang telah digunakan oleh hewan-hewan melata dan hewan-hewan buas. Faqal, maka beliau bersabda, idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Apabila airnya mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Maknanya apa? Jika airnya banyak dan tidak berubah saat bersentuhan dengan najis atau bercampur dengan najis, yaitu air liur, hewan yang tidak halal dimakan, maka airnya suci lagi mensucikan. Iya. Dan tadi sudah kita jelaskan, walaupun airnya kurang dari 2 kullah, tetap suci selama dia tidak berubah. Baik. Kemudian dalil yang lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah wa qad syaribat minal ina. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing yang minum dari bejana. Ini hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi ini dalil yang menunjukkan hewan yang tidak halal dimakan, selama tidak berubah air tersebut, maka tetap suci airnya. Karena Nabi SAW bersabda tentang kucing yang minum dari bejana, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu, kata Nabi SAW, tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu termasuk hewan yang selalu mengitari kalian, baik yang jantan maupun yang betina. Hadis ini sahih, diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi ini dalil yang kedua, bahwa air bekas minum hewan yang haram dimakan tetap suci. Dalil yang ketiga atau alasan yang ketiga, wali annahu yashukku taharruz minha fil ghalib. Karena sangat sulit untuk menghindar darinya pada umumnya. Contohnya kucing tadi. Sangat sulit kita menghindar dari kucing. Sangat sulit kalau bejana kita tidak diminum oleh kucing. Falau qulna binajasati su'riha wa wujubi ghuslil asya' lakana fi dzalika masyaqqah. Wahia marfu'atun an hadhil ummah. Sehingga kalau kita mengatakan najis sisa air minumnya dan wajib untuk mencuci segala sesuatu bekas minum hewan tersebut, maka itu akan memberatkan kita. Sedangkan apa yang berat telah diangkat dari umat ini. Sebagaimana kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Sesuatu yang berat melahirkan kemudahan. Nah, menghindar dari kucing ini sangat berat. Sehingga kalau kita katakan bekas minumnya menjadi najis, maka itu akan memberatkan kita. Sehingga syariat memberi kemudahan kepada kita. Baik, jadi kesimpulannya, bekas minum atau air sisa minum hewan yang haram dimakan, itu pun suci. Itu pun suci. Tapi tetap saja kembali kepada hukum tentang air najis. Kalau merubah salah satu dari sifat air, maka hukumnya najis. Kalau tidak, maka tidak. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, amma su'rul kalbi fa innahu najisun. Adapun sisa
minumnya anjing, maka hukumnya najis. Wa kadzalikal khinzir, demikian pula babi. Jadi ini permasalahan yang keempat tentang air sisa minumnya anjing dan babi, maka hukumnya najis. Amal kalb, adapun anjing, maka dalilnya adalah fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturabi. Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila anjing minum darinya atau menjulurkan lidahnya padanya, hendaklah ia mencuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW menyuruh bejana bekas minum anjing itu dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Menunjukkan bekas minumnya atau air sisa minumnya adalah najis. Walaupun jemaah sekalian, ini ada khilaf ulama. Pendapat yang kuat insya Allah akan kita jelaskan lebih detail di bab najis, itu tidaklah najis. Nabi SAW menyuruh kita untuk mencuci bejana bekas anjing 7 kali bukan disebabkan oleh najis, tapi karena ada sesuatu yang lain. Karena ada sesuatu yang lain, insya Allah Ta'ala kita bahas lebih detail di bab tentang najis. Namun sama saja, kita katakan airnya najis atau tidak, airnya sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh bejananya dicuci 7 kali. Kalau dicuci ya berarti airnya harus dibuang. Airnya harus dibuang. Jadi sama saja kita katakan bekas minum anjing itu tidak najis, tetap saja tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci karena Rasulullah SAW menyuruh untuk membuangnya, maksudnya untuk mencuci bejana tersebut, otomatis airnya dibuang. Ya. Adapun sesuatu yang lain yang kita maksudkan di situ adalah penyakitnya, ada mengandung penyakit, itu ada hikmahnya di situ. Insya Allah kita bahas lebih detail tentang perbedaan pendapat ulama, apakah air liur anjing itu najis atau tidak di bab tentang najis. Mayoritas ulama berpendapat najis. Wa ammal khinzir, adapun babi, falinajasatihi wa khubthihi wa qadaratihi, karena hewan atau sisa air minumnya atau hewan itu sendiri adalah najis, buruk serta kotor. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang babi, fa innahu rijsun. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang babi, fa innahu rijsun. Sesungguhnya babi itu kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Dan juga dengan dalil kias, apabila anjing saja air liurnya tidak boleh digunakan, bekas minumnya tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka babi lebih tidak boleh lagi. Kalau anjing saja bekas minumnya tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka babi tentu lebih tidak boleh lagi karena dia lebih kotor, lebih menjijikan. Walhamdulillah, inilah 6 permasalahan yang disebutkan dalam bab air pada kitab Taharah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jemaah sekalian, melengkapi pembahasan kita, saya tambahkan 2 permasalahan yang mungkin penting kita ketahui. 2 permasalahan. Jadi ini adalah al-mas'alatu as-sabi'ah, permasalahan yang ke-7. Tentang al-ma'u al-musakhan, air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan. Ini juga dibicarakan para ulama dalam buku-buku fikih. Tentang hukum air yang dipanaskan. Maka ada 3 keadaan atau ada 3 bentuk air yang dipanaskan. Yang pertama, alma al-mushammas. Alma al-mushammas. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Airnya menjadi panas karena terkena sinar matahari. Maka ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama.
Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya berpendapat makruh. Makruh saja. Tidak sampai haram atau tidak sampai dikatakan tidak sah menggunakan air tersebut. Mereka berpendapat makruh. Sebagian ulama yang lain dari kalangan Hanabilah dan juga satu pendapat di kalangan Syafi'iyah dan dikuatkan oleh An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga difatwakan oleh Lajnah Daimah, air yang dipanaskan dengan sinar matahari tidaklah makruh. Tidaklah makruh. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya makruh. Jadi tidak ada dalilnya yang menunjukkan hukumnya makruh. Iya. Ini permasalahan yang pertama. Tidak masalah. Tidak makruh. Air yang terkena sinar matahari. Kecuali kalau misalkan terbukti bisa membahayakan kesehatan, maka tidak boleh dari sisi itu saja. Adapun dari segi hukum, airnya pada asalnya tidaklah makruh. Baik. Permasalahan yang kedua, atau jenis yang kedua, al-ma'ul musakhan bitahir. Air yang dipanaskan dengan sesuatu yang suci. Ya, contohnya api yang dibakar dari kayu. Dipanaskan dengan api kayu bakar. Dengan api kayu bakar. Maka air seperti ini yang sudah dipanaskan dengan api kayu bakar atau kita panaskan di kompor, bagaimana hukumnya digunakan untuk bersuci? Maka ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya suci lagi mensucikan. Dan diriwayatkan dari para sahabat seperti dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, mereka terkadang menggunakan air yang dimasak, air yang dipanaskan untuk bersuci, ya, terutama dalam kondisi dingin. Maka ini suci lagi mensucikan berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jenis yang ketiga, air yang dipanaskan dari najis. Ya, misalkan ada najis, ada kotoran hewan yang najis, kemudian dibakar untuk memanaskan air. Bagaimana status airnya? Maka pendapat yang kuat bahkan telah dinukil ijma', ini juga suci lagi mensucikan. Kesimpulannya, semua jenis air yang dipanaskan adalah suci lagi mensucikan. Baik. Yang terakhir jemaah sekalian, permasalahan yang ke-8. Al-mas'alatu ats-tsaminah, permasalahan yang ke-8 tentang air yang didapatkan dengan cara yang haram. Contohnya hasil curian atau hasil riba. Air dibeli dengan harta riba. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sah. Walaupun di satu sisi pelakunya berdosa. Berdosa tapi sah. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Sedangkan sebagian Hanabilah berpendapat tidak sah. Walaupun airnya suci, tapi didapatkan dari cara yang haram. Hasil curian atau dari harta riba. Maka sebagian Hanabilah berpendapat tidak sah. Mereka berdalil dengan kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan berkonsekuensi pada rusaknya amalan itu. Artinya, kita dilarang menggunakan air curian atau kita dilarang mencuri, maka menggunakan air curian kalau begitu tidak sah. Ini kaidah yang digunakan. Tapi jamaah sekalian, mayoritas ulama menjawab, kaidah tersebut penggunaannya tidak tepat. Sebab kaidah itu bermakna apabila yang dilarang pada zatnya. Apabila yang dilarang pada zatnya, maka tidak sah. Tidak sah. Dalam kasus ini, yang dilarang bukan zatnya. Bukan zat ibadahnya. Tapi dia adalah sesuatu yang di luar ibadah. Di luar ibadah. Yaitu misalkan mencuri. Mencuri hukumnya haram. Mencurinya ini tidak terletak pada ibadah bersucinya. Begitu pula riba hukumnya haram. Tapi ribanya tidak terletak pada ibadah bersucinya. Sehingga hukum menggunakan air itu tetap sah walaupun dia berdosa.
Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Jadi hukumnya tetap sah, namun di satu sisi dia berdosa. Di satu sisi dia berdosa. Baik. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. Selesai bab yang pertama dari kitab Tahara. Selesai bab yang pertama dari kitab Tahara, dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau nggak ada pertanyaan berarti tidak pintar semua. Ada kertas yang lalu sudah kececer kertasnya. Fadhal akhi. Apakah anjing yang minum dari bencana itu permasalahannya hanya di bencana saja? Kalau anjing itu menjilat di pakaian atau benda lain, atau apa itu cara mencucikannya dengan 7 kali? Baik. Ya. Insya Allah ini kita bahas lebih detail dalam bab tentang najis. Tapi secara singkat, memang dalil yang menjelaskan jilatan anjing atau bekas minum anjing dicuci 7 kali itu khusus bejana. Bukan ketika dia menjilat tubuh kita atau menjilat pakaian kita. Jadi dalil seperti yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Hurairah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hanya berbicara tentang bejana. Kalau anjing minum dari bejana kita, maka bejana itu dibuang airnya, lalu dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan air. Iya. Dalilnya khusus bejana, tidak yang lain. Bahkan di zaman Nabi SAW, itu para sahabat biasa berburu dengan anjing, ya kan? Biasa mereka berburu dengan anjing, anjing yang terlatih. Diucapkan dengan menyebut nama Allah. Maka buruannya itu boleh dimakan. Nah, hasil buruan anjing ini tidak ada dalil Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mencucinya 7 kali. Tidak ada. Jadi ini khusus untuk bejana saja. Adapun kalau dia menjilat tubuh kita, pakaian kita, tidak harus dicuci 7 kali. 1 kali, yang penting hilang zatnya, najisnya atau kotorannya, maka sudah cukup. Baik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Iya. Baik. Jadi tentang air yang tergenang lama, lalu kemasukan jentik-jentik nyamuk. Kemasukan jentik-jentik nyamuk. Yang pertama jemaah sekalian, nyamuk, hewan kecil, itu diistilahkan para ulama sebagai najis yang dimaafkan. Dikiaskan kepada air liur kucing. Kucing adalah hewan yang sulit kita menghindar darinya, sehingga dimaafkan najisnya. Maka semua hewan yang kita sulit menghindar darinya, itu juga dimaafkan, seperti nyamuk dan lalat. Di mana nggak ada nyamuk coba? Di mana nggak ada lalat? Ini lebih banyak lagi daripada kucing kan? Iya. Nah baik, jadi itu tidak najis. Andai najis sekalipun, tapi tidak merubah warnanya, tidak merubah rasa dan baunya, maka hukumnya suci. Jadi antum kembalikan kepada pembahasan kita tadi. Itu kaidah. Kalau contoh kasus ya akan banyak jadinya. Kalau contoh kasus akan banyak jadinya. Andai kita katakan jentik-jentik nyamuk itu najis, maka jika tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, airnya tetap suci. Airnya tetap suci walaupun jumlah airnya sedikit menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau jumlah airnya banyak, itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan. Airnya suci. Iya. Namun yang benar itu bukan dihukumi najis. Kalaupun dihukumi najis, itu disebut najis yang dimaafkan. Jadi tidak mengapa. Tidak mengapa.
Kita nggak berbicara tentang mudarat tidak mudarat ya. Kita berbicara tentang air, status airnya suci atau tidak. Kalau mudarat ya mungkin saja mudarat. Antum menghindar karena takut mudarat ya nggak apa-apa. Tapi andai antum gunakan untuk bersuci, maka hukumnya suci. Iya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain silakan. Jadi ini yang kita jelaskan banyak kaidah-kaidah. Kasus-kasus bisa banyak di kehidupan sehari-hari. Maka kiaskan, kembalikan kepada kaidah-kaidah ini. Iya. Ada pertanyaan lagi silakan. Gimana? Kencing kucing najis. Kencing kucing najis. Jadi nggak sama dengan air liur ya. Kalau air liur kan dia lebih sering. Kalau kencing kan dia kadang-kadang. Ya. Iya, pendapat yang lebih kuat insya Allah itu najis. Kencing kucing najis. Insya Allah kita bahas lebih detail tentang najis di bab tersendiri. Bab berapa itu? Bab 9 kalau nggak salah ya. Bab 9 tentang najis dan cara mensucikannya. Dia akan disebutkan di situ tentang macam-macam najis. Di antaranya kotoran hewan yang haram dimakan. Hewan yang haram dimakan, maka kotorannya adalah najis. Hewan yang halal dimakan, kotorannya najis. Tidak najis. Hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Di antara dalilnya, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang sakit perut minum kencing onta dan sembuh mereka. Ini menunjukkan hewan yang halal dimakan tidaklah najis. Oleh karena itu, tidak setiap yang kotor itu najis. Tidak setiap yang kotor itu najis. Iya. Bisa saja kotor, tapi hukumnya tidak najis. Ya, seperti kita kalau makan lalu kuah sayur kena di pakaian kita. Kita katakan itu kotor, tapi dia tidak najis. Dia tidak dihukumi najis. Sehingga pakaian itu andai kita gunakan sholat, maka sholatnya sah. Iya. Silakan. Insya Allah nanti kita bahas. Ya. Pendapat yang kuat, darah nanah bukanlah najis kecuali darah haid dan nifas. Ya. Insya Allah lebih detail kita bahas di bab tentang najis. Pendapat yang kuat insya Allah, darah dan nanah itu bukan najis kecuali darah haid dan nifas. Ya. Darah manusia maksud saya, darah manusia, nanah manusia bukan najis. Kotor iya, sama dengan pembahasan tadi, kotor, tapi bukan najis. Yang najis adalah darah haid dan nifas saja. Iya. Zuhur ya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.